Oke, selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada, baik yang sedang kerja maupun yang monitor chart pada pagi hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya dan bisa mengamati dengan baik, membuka chart dengan maksimal, kemudian menentukan posisi dan potensi yang terbaik. Khusus di keluarga Wijaya Trading, jangan lupa nanti malam ada news NFP, nanti kelasnya dimulai jam 19.15. Jangan ada yang terlambat, karena kalau terlambat nanti kita tutup biar tidak mengganggu ya proses pembelajaran dan analisa di sana. Baik, pada pagi hari ini kita akan mencoba menganalisis, membuka potensi-potensi yang ada, membaca kemungkinan-kemungkinan yang ada dari pergerakan satu hari ke depan. Ya, jangan lupa kita menggunakan atau yang kita jadikan sebagai pedoman di sini adalah XAUUSD. Ya, dengan cara yang sama nanti silakan disesuaikan di pasangan yang lain. Saya sering menggunakan XO karena memang ada potensi yang luar biasa di sana. Langsung masuk di time frame D1 dulu biar tidak ribet, biar tidak eh, terlalu lama. Kita langsung masuk D1, kemudian kita baca candle yang terakhir yang kemarin. Perhatikan candle yang terakhir yang kemarin yang terbentuk ini, karakternya bisa kita baca dari mana, dari proses terbentuknya. Yang pertama, eh, dia turun kemudian terbentur di sini, artinya masih berada di atas level psikologinya, tidak mampu untuk break ke sana, kemudian ditolak lagi oleh buyer, ya ditolak lagi oleh buyer. Kalau kita melihat bagaimana pergerakan yang ada dari candle yang kemarin, ini sempat naik dulu ya, sempat naik dulu, kemudian baru ditolak oleh seller, kemudian sampai di ujung di sini menyentuh atau hampir menyentuh level psikologi, kemudian tidak mampu, ditolak lagi oleh buyer. Dari karakter ini kita bisa baca eh, seller memang dominan di sana, namun demikian ada penolakan yang hampir sama dengan bodinya, hampir sama dengan volumenya. Ini mengindikasikan bahwa penolakan buyer juga cukup besar. Nanti perlu kita hati-hati dan melihat kondisi terkini dari time frame yang lebih rendah. Kalau kita sudah mengamati dari karakternya, kemudian jangan lupa di sana ada struktur candle. Ada struktur candle yang menuju ke bawah. Ada susunan candle yang arahnya menuju ke bawah. Yang di atas maksimum di sana, ada benturan yang kuat di sana, kemudian mulai merangkak ke bawah, mulai membentuk satu struktur, satu susunan candle yang mengarah ke bawah. Yang hari sebelumnya sempat naik, sempat berusaha untuk kembali menekan seller, buyer sampai di ujung level psikologinya, kemudian ditolak oleh seller lagi. Dan ditutup dengan dominasi warna hijau. Meskipun dominan warna hijau, tetapi berada di jajaran baris turun. Sekali lagi, berada di jajaran garis turun. Kemudian berikutnya yang kemarin sempat kembali mau naik, tapi terhenti lagi. Kemudian ditolak oleh seller. Penutupan seller jauh lebih tebal daripada candle sebelumnya. Artinya hijau dimakan habis oleh seller. Maka potensi hari ini masih akan dilanjutkan sellernya. Ya tentu nanti kita tetap hati-hati karena ada penolakan buyer. Yang pasti arah kecenderungan utama menuju ke bawah. Seller mendominasi. Nanti akan diuji di area
level psikologi di sini kalau nanti kuat turun. Oke, ini secara umum gambarannya di time frame yang besar, kemudian di time frame yang kecil, ini untuk membuka dan menentukan nanti triggernya di sini. Ya, kita coba untuk kembali ke posisi yang bersih dulu. Kemudian saya batasi di pergerakan harian, di satu hari ada garis pembatas. Dengan cara yang sama, kita baca, kita lihat dulu arah kecenderungannya. Ya, kalau kita lihat arah kecenderungannya sampai detik ini, sampai candle yang terakhir running, posisi menuju ke bawah. Ya, sejalan dengan time frame yang besar tadi. Sehingga arahnya masih akan lanjut turun nanti, ya. Arahnya masih akan lanjut turun. Ya. Karena sampai saat ini tidak ada petunjuk, tidak ada signal yang mengindikasikan buyer itu kuat. Maka kita harus melihat kenyataan yang ada, melihat real time yang ada di sana, bahwa struktur seller betul-betul sudah terbentuk sampai saat ini. Apakah nanti akan kuat terus? Kuat atau tidaknya nanti akan diuji oleh level psikologi namanya. Di mana level psikologi yang nanti bisa mengujinya? Nah, di sini ada level psikologinya. Nah, kita bisa tarik garis di sini ya. Sehingga nanti akan ketemu harganya. Harga sebelah kanan ada harga 1797.76. Ini adalah level psikologi untuk menguji kemampuan seller nanti ketika dia masih terus ya ambles ke bawah. Kemudian kalau nanti breakout lagi, tentu nanti akan berusaha untuk menyentuh level psikologi berikutnya, atau setidaknya kita uji di area di sini nanti. Ya, kita klik di sana akan ketemu harganya. Ya, kisarannya di situ. Jadi tidak harus fix, tapi sekitar harga 1794 itulah kira-kira di situ. Bagaimana kalau kuat lagi? Ya, kita geser ke level selanjutnya. Di sini ada level psikologi yang berikutnya. Kenapa kita tidak langsung ngambil yang bawah? Ya, sekali lagi kita mengambil bertahap ini untuk menguji apakah kemampuan seller itu betul-betul kuat atau tidak. Kemudian di sana kita bisa membaca, kita bisa mengambil peluang-peluang yang ada, tentu peluang yang lebih awal. Misalnya breakout di sini. Ya, contoh misalkan ini ternyata masih turun breakout. Nah, dari space ini antara breakout dengan level psikologi berikutnya, setidaknya kita bisa manfaatkan untuk entry atau taking profit di sana. Kenapa meski kecil? Ya, namanya juga transaksi, namanya juga bisnis. Berapapun itu, yang penting masih bisa profit, ya tentu akan lebih baik. Daripada kita menunggu profit besar, target kita di level psikologi di sini nanti akan kembali setelah di sini 1789, sekian ya. Potensi memang ada, potensi itu tetap ada. Hanya saja ketika kita sudah profit kemudian makin turun tetapi tidak menyentuh yang kita targetkan, tentu ini sangat disayangkan. Profit yang harusnya bisa kita nikmati harus kita relakan untuk hilang begitu saja ketika nanti ada penolakan, karena tidak tahu pasar itu bisa tiba-tiba nanti ada sentimen masuk sehingga betul-betul bisa mendorong tanpa terkoreksi kembali ke atas. Maka dalam dalam berkonsep bisnis, ketika kita sudah hitung dan itu sudah profit, maka segera lepas. Tidak perlu menunggu harus profit yang besar. Ya, ada kalanya juga nanti mungkin pas rezeki kita, ada kalanya kita dapat profit yang lebih besar. Namun demikian secara umum tidak perlu kita terlalu muluk-muluk, yang terpenting bisa profit konsisten dan bisa kita nikmati, itu akan jauh lebih baik. Nah, kemudian bagaimana ketika nanti terpental atau mantul? Mantul itu artinya tidak bisa breakout, kemudian mulai muncul penolakan atau setidaknya mulai ada candle yang berubah warna ya, dari warna hijau, dari warna merah berubah menjadi warna hijau. Tentu ini akan menjadi perhatian kita. Ya, bisa
bisa jadi di area di situ menjadi titik baliknya. Ya, maka sekali lagi selalu kita harus waspada dan hati-hati ketika menyentuh area pentingnya. Ya, kemudian kalau nanti naik kira-kira sampai di mana? Ya, kita sebenarnya belum belum tepat untuk kita mengambil posisi ketika naik karena posisi sekarang masih dominasi oleh seller dan tidak ada petunjuk untuk naik sama sekali. Belum ada indikasi untuk buyer. Ya, maka fokus di sell. Namun demikian kita juga bisa mensimulasikan ketika nanti tidak mampu turun, kemudian kira-kira sampai di mana kalau dia berbalik. Ya tentu kita lihat level psikologi yang terdekat dulu. Level psikologi yang terdekat mungkin di bawahnya dulu ya. Ya, mungkin di sini level psikologinya yang pertama, yang di atas ketika nanti berbalik. Kemudian berikutnya di level psikologi berikutnya di sini. Ya, kita bisa klik di sana harganya, nah sekitaran ini. Sehingga kalau saya tulis ini adalah yang pertama adalah S1, kemudian yang berikutnya ini adalah S2-nya. Ya, kenapa berbeda dengan yang ada di indikator ya? Karena yang kita ambil berdasarkan logika sederhana saja, tidak perlu yang muluk-muluk. Yang penting tujuan kita adalah untuk membaca lebih dini ya. Membaca lebih dini kemudian nanti bisa memanfaatkan potensi yang ada di sana tentu lebih awal. Ya, lebih awal dan bisa kita dapat profit lebih awal daripada kita menunggu yang support resisten yang ada di indikator atau yang mungkin sudah dihitung oleh sistem tentu akan jauh lebih jauh. Kemudian yang di atas tadi ada R1 di terdekat di sana. Ya, yang kedua R2. Ya, R2 di sana. Kemudian nanti kalau kuat lagi ya R3-nya mengikuti, ada level psikologi yang lebih kuat di sana. Atau di sini sebelah yang terdekat di sini ada lagi yang lebih dekat di sini. Nah, di sini ada lagi, kita bisa lihat yang terdekat sehingga nanti bertahap. Ada tahapan yang nanti bisa kita lihat di sana apakah dia cenderung kuat atau tidak. Kemudian kira-kira hari ini kalau naik turun sampai berapa ringnya? Oke, kita lihat di time frame yang besar, kita lihat di time frame D1 untuk melihat potensi dan kemungkinan ringnya hari ini. Oke, jadi kita lihat yang kemarin, kalau kita lihat yang kemarin ringnya 1706, ya ring yang kemarin 1706. Oke, yang kemarin 1706. Yang sebelumnya yang panjang ini adalah 2585. 2585, 2585. Oke, kita ngambil jauh-jauh. Kita ngambil yang terdekat. Kita ngambil dulu nanti yang pertama ini sebagai dasar dulu, ya. Sebagai dasar dulu. Kalau nanti dia lebih kuat dari 1706, misalkan sudah 2000, maka yang kita gunakan adalah 2585. Ya, sehingga kira-kira begini kalau turun atau naik. Nah, kalau misalkan turun saya belum yakin sampai di area di sini. Saya belum yakin sampai di sini. Tapi eh, akan diuji di sini nanti. Kira-kira akan kembali di area di sini. Kira-kira akan kembali di area ini ya 1793 kira-kira di situ. Karena yang penolakan buyer yang kemarin ini belum muncul sama sekali ya. Ya, penolakan buyer yang kemarin ini belum diwujudkan pada candle hari ini. Masih dominan seller, masih dominan arah kecenderungannya, arah yang dominan adalah seller sementara. Sementara buyer belum muncul di sana. Ya, bayarnya belum ada sama sekali. Padahal ada penolakan buyer.
sehingga nanti pasti ada penolakan buyernya. Jangan diabaikan meskipun saat ini sedang running. Ya, diingat di sini masih ada level psikologi yang kuat di sini. Perhatikan dari berapa ekor ini kembali, berapa ekor kembali terus gitu. Maka ini menjadi level psikologi. Perhatikan nanti dan silakan nanti diuji. Ya, silakan dibuktikan ke depan apakah benar-benar. Kalau nanti breakout kuat ya seperti ini, ya bisa saja nanti lebih dalam lagi. Diingat hari ini Jumat, yang kemarin hari Kamis masih kecil, hari Jumat bisa jauh lebih panjang. Di antara dua hari Kamis dan Jumat ini bisa panjang ya. Apalagi nanti malam ada NFP, news berdampak besar, yang tentunya nanti kita lihat di menit-menit terakhir. Saya tidak mau spekulasi di awal, hanya saja kalau kita melihat dari analisis yang ada ya. Kalau lihat dari analisis yang ada, ini perhatikan ada yang pertama ini dari 0,3 0,3 berarti netral. 850 870 berarti lebih banyak, artinya lebih kuat. USD menguat, berarti potensinya turun. 5957 ini berkurang karena ini pengangguran, maka ini lebih kuat. USD berpotensi turun lagi. Artinya USD menguat, potensinya akan turun lagi. Dari analisis awal ini potensinya akan turun. Nah, tapi juga begitu. Ini hanya analisis awal, hanya prediksi para ahli lah istilahnya. Nanti yang paling menentukan adalah teknikalnya nanti. Ya, teknikal di menit-menit terakhir nanti kita baca. Bahkan jam 7 malam nanti kita sudah bisa mengetahui apakah kecenderungannya masih akan turun atau akan kembali naik. Ya, ini masih perjalanan cukup panjang karena masih pagi, sehingga potensinya masih dua-duanya ada. Ya, bisa saja nanti menyentuh level psikologinya, naik dulu koreksi, kemudian kembali turun lagi. Koreksi itu begini, jadi misalkan ini kan arahnya kan turun. Bisa saja nanti koreksinya begini, koreksi ya, kemudian tidak mampu untuk kuat lagi koreksinya sampai di situ. Ya, maka kalau ada koreksi kecil begitu, ya kalau koreksinya begitu, nanti potensinya akan jauh lebih kuat. Turunnya jauh lebih kuat. Ya, turunnya jauh lebih kuat. Mungkin menyentuh di level yang ketiganya. Ya, begini. Kira-kira seperti ini. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan ini nanti kita melihat teknikalnya, perjalanan teknikalnya bagaimana. Apakah nanti di breakout support yang pertama, yang kedua dan seterusnya. Kalau mental terpental di sana, kemudian di resistennya nanti bagaimana. Sehingga selalu perhatikan, ketika turun perhatikan low-nya, harga terendahnya. Ketika naik perhatikan high-nya. Kemudian kita lihat apakah ada benturan di atas atau tidak. Kalau turun apakah ada benturan di bawah atau tidak. Sekali lagi untuk entry silakan ditentukan sendiri berdasarkan trigger yang biasa digunakan. Kita hanya memproyeksikan kemungkinannya ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa nanti malam untuk keluarga Wijaya Trading jam 19.15 harus sudah standby. Karena nanti kalau sudah terlalu lama kita kunci, kita tutup biar tidak ada gangguan ketika kita analisis. Terima kasih, selamat pagi dan salam profit doa arah.